Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, setelah pengambilan api abadi di Merapen, Grobogan, umat Buddha melakukan prosesi pengambilan air berkah Waisak di Umbul Jumprit, Temanggung, Jawa Tengah pada siang tadi. Sebelum dibawa ke Candi Mendut Magelang, air yang dimasukkan ke dalam kendi tersebut disakralkan dengan ritual puja bakti. Puluhan biksu dari berbagai sangha melakukan ritual pengambilan air suci Waisak di Umbul Jumprit, Temanggung, Jawa Tengah. Secara bergantian, para biksu mengambil air suci di Umbul Jumprit yang dimasukkan ke dalam kendi. Total ada 22 kendi yang diambil dari mata air Jumprit. Usai pengambilan, air suci selanjutnya disakralkan terlebih dahulu di altar Umbul Jumprit, Temanggung. Mereka kemudian melakukan puja bakti, diikuti umat masing-masing sangha. Menurut Biksu Wiwirya, air bermakna sebagai sumber kehidupan, serta simbol kerendahan hati dan cinta suci manusia. Nah, pada hari ini kita pengambilan air berkah, air suci dari ujung Jumprit, yang kita percaya bahwa kemurnian daripada air berkah dari Jumprit ini masih sangat bagus, dan di mana makna air suci di dalam bungkus itu adalah kelembutan hati, kerendahan hati, cinta kasih seperti air, bahwa air itu memberikan satu kehidupan kepada siapapun tak terbatas. Puluhan kendi air suci tersebut nantinya akan dibawa ke Candi Mendut di Magelang untuk disemayamkan bersama api abadi. Peringatan Hari Raya Waisak akan dilakukan di Candi Borobudur pada Senin besok. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa proses menuju Waisak, sudah ada rekan kami Puji Hartono di kawasan Candi Mendut, Jawa Tengah. Selamat sore Puji. Seperti apa proses perjalanan api abadi dan air suci ini menuju Candi Borobudur hari ini, Puji? Selamat malam Gede. Ya, saat ini saya berada di Kompleks Candi Mendut, di mana Candi Mendut ini adalah titik awal prosesi perayaan Trisuci Waisak, di mana sebelumnya kemarin api abadi dari Grobogan juga sudah disemayamkan di sini, dan tadi sekitar pukul 2.30 siang air suci Waisak yang diambil dari Umbul Jumprit juga sudah sampai dan disemayamkan di Kompleks Candi Mendut, dan nantinya air dan api ini akan dibawa ke Candi Borobudur untuk diikutkan dalam puncak perayaan Trisuci Waisak. Gede. Iya, Puji. Lalu apa agenda esok hari, Puji, terkait dengan perayaan hari besar Waisak di Candi Mendut maupun di Borobudur nantinya? Ya, Gede. Seperti yang saya informasikan tadi, nantinya besok ini ribuan umat Buddha itu sebelum ke Candi Mendut, Borobudur akan kumpul dulu di Candi Mendut ini. Mereka akan melakukan puja-puja dan doa bersama. Selanjutnya pada siangnya mereka akan berbondong-bondong melakukan arak-arakan sambil membawa air dan api tersebut, sambil membawa hasil bumi ke Candi Agung Borobudur. Dan nantinya puncak Waisak ini akan berlaku pada malam harinya, Gede. Iya, Puji, terkait dengan arak-arakan besok dari menuju ke Borobudur begitu, apakah ada upaya-upaya pengamanan lalu lintas, lalu bagaimana para pengguna lalu lintas ini harus mencari jalur-jalur alternatif untuk menghindari acara yang ada di Candi Mendut maupun di Borobudur ini? Ya, Gede. Untuk arus lalu lintas sendiri nantinya pada saat arah-arahan pada siang hari, pihak kepolisian Polresta Magelang akan mensterilkan dan menutup area jalur antara dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur. Namun setelah acara arah-arahan tersebut nanti selesai, jalur juga akan dibuka. Untuk itu arus lalu lintas juga sementara akan tutup dan dialihkan sementara waktu untuk pengguna jalan, Gede. Apakah Anda tahu persisnya jam berapa sampai jam berapa para pengguna jalan ini sebaiknya menghindari arus lokasi yang nantinya akan digunakan untuk arak-arakan, Puji? Ya, menurut informasi sekitar pukul 1 atau jam 2 arah-arahan tersebut akan dilakukan, dan ini berlangsung sekitar kurang lebih 1 jam karena jarak dari Mendut sampai Candi Borobudur juga nggak begitu tidak terlalu jauh ya. Baik, terima kasih Puji atas informasi Anda. Kami terus menanti informasi terbaru. Selamat beraktivitas.
Pemirsa, sebelumnya puluhan umat Buddha melakukan prosesi pengambilan api suci Waisak di Grobogan, Jawa Tengah. Api sakral ini akan diarak dan disimpan di Candi Mendut hingga menunggu prosesi Waisak di Candi Borobudur. Puluhan umat Buddha mengikuti prosesi pengambilan api suci Waisak di objek wisata Api Abadi Merapen, Grobogan, Jawa Tengah. Prosesi diikuti sejumlah majelis atau sangha dan perwakilan dari Polres, Kodim, dan pemerintah Kabupaten Grobogan. Api akan diarak dan disemayamkan di Candi Mendut untuk kemudian diberangkatkan dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur bersamaan dengan air jumprit dari Temanggung, Jawa Tengah. Semua pengambilan api sini nanti akan diproses kemudian esok itu ada juga akan disakralkan. Kemudian di hari Waisak di tanggal 12 nanti air sama api yang dibentuk itu akan diarak ke prosesi Waisak. Api Trisuci ini dimaknakan sebagai membangkitkan jiwa yang bersih dalam diri manusia, serta kesadaran dalam diri manusia untuk mengikis dosa, sehingga tercipta cinta kasih untuk mewujudkan kehidupan dunia. Mungkin kita kenal bahwa api sering membakar. Makanya api ini biasanya membakar melalui mata, telinga, hidung, mulut, ataupun perasaan. Nah, namun api dari Merapen ini sebagai wujud abadi. Kenapa ini diambil dijadikan satu simbol sebagai Waisak untuk penyerahan api atau pelita? Karena diharapkan api abadi ini bisa membangkitkan jiwa-jiwa yang baik dalam diri kita. Diharapkan dengan Waisak tahun ini, seluruh umat manusia terutama umat Buddha bisa meningkatkan kualitas hidup dan membuat negara menjadi lebih tentram dan sejahtera. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini liburan di Malioboro dan Jalan Braga, Bandung, sudah ada rekan kami, Gali Wisma dan Ervan David. Kita ke Ervan David terlebih dahulu di Jalan Braga, Bandung. Selamat sore, Ervan. Ya. Iya, Ervan, bagaimana situasi terkini di Jalan Braga? Sepertinya sudah mulai heboh ini. Ya, Gede dan juga pemirsa, dapat diinformasikan di momen libur panjang Waisak kawasan wisata Braga terus dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah yang ada di Jawa Barat maupun Indonesia, dan banyak wisatawan yang memanfaatkan libur dengan bersuah foto dengan memanfaatkan bangunan bekas kolonial Belanda serta menikmati suasana sore dan malam hari ini dengan berjalan-jalan di kawasan Braga. Dan meski demikian, petugas kepolisian dan juga Dinas Perhubungan Kota Bandung tadi pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat sudah kembali membuka akses jalan di kawasan Jalan Braga, dan sehingga pengendara ataupun wisatawan sudah mulai dapat melalui Jalan Braga. Dan di samping itu juga di Braga ini ada hal menarik yang dapat memikat para pengunjung untuk mendatangi objek wisata Braga dengan menaiki bus bandros. Dan dalam satu hari sebanyak 500 wisatawan selalu ingin mencoba bus bandros dengan kapasitas 25 penumpang untuk satu bus, dan hanya dengan membayar 25.000 saja para pengunjung dapat berkeliling Bandung menggunakan bus bandros. Dan diprediksi puncak libur Waisak ini akan terus berlangsung pada hari Selasa mendatang, mengingat hari Rabu banyak masyarakat sudah beraktivitas secara normal. Demikian, Gede. Iya, baik, terima kasih Ervan. Kini kita menuju Gali Wisma di Malioboro. Gali, bagaimana situasi di Malioboro saat ini? Dan juga pemirsa Malioboro akhir tadi memang telah banyak dibatasi oleh ribuan wisatawan dari berbagai
berbagai daerah di momen akhir pekan ataupun libur panjang bersama Waisak. Di Malioboro ini memang para pengunjung dari berbagai daerah ini sering menikmati suasana kota pelajar ini dengan berbelanja oleh-oleh kuliner maupun juga pakaian batik. Selain itu juga dan juga pemirsa, Malioboro selalu menjadi favorit bagi pengunjung atau wisatawan karena di Malioboro ini juga ada jasa foto mengenakan pakaian adat di mana ada fotografer dan juga sewa bagi adat Jawa dan diketahui dapat bersuah foto di sepanjang jalan Malioboro, tempat-tempat ikonik di Malioboro seperti itu gitu. Iya, baik, terima kasih Gali atas informasi Anda. Sebelumnya ada rekan kami Ervan David di Braga. Selamat bertugas kembali kawan-kawan, dan kami ingatkan kembali pemirsa, jika Anda sedang berencana untuk berekreasi ke dua tempat ini, pastikan keamanan dari barang-barang Anda, dan jika Anda membawa anak-anak kecil pastikan selalu diawasi dan tetap dalam pengawasan Anda. Selamat bertugas kembali kawan-kawan. Selamat sore. Pemirsa, kini kita beralih ke informasi berikutnya. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menghadiri hari kedua Musyawarah Nasional ke-7 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI pada Jumat lalu di Surabaya, Jawa Timur. Pada Munas ini ia kembali terpilih sebagai pengurus pusat. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana hadir di hari kedua Musyawarah Nasional atau Munas ke-7 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI dengan rangkaian agenda sidang pleno, pengukuhan ketua dan pengurus APEKSI dan penutupan pada Jumat 9 Mei lalu. Munas 7 APEKSI tahun 2025 ini menyetujui beberapa kesepakatan, di antaranya menetapkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang terpilih kembali menjadi Ketua Dewan Pengurus APEKSI, dan pelaksanaan Rakernas APEKSI tahun 2026 akan digelar di Kota Medan. Termasuk juga Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana yang terpilih menjadi Dewan Pengurus APEKSI Pusat Masa Bakti tahun 2025-2030. Dengan hasil isu yang pertama adalah kerjasama antar daerah, yaitu mendorong pemerintah pusat mendukung kerjasama antara daerah khususnya antara kota dan daerah, koordinasi dalam rangka stabilitas harga dan juga pengendalian inflasi. Dan yang kedua juga pengelolaan sampah terbatu, bahwa kita mungkin tahu semua teman-teman di sini bahwa kita mungkin hampir rata-rata semua disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, di sini harus kita sama-sama melaporkan. Sejumlah agenda utama yang dibahas pada Munas kali ini diantaranya laporan program kerja APEKSI 2025, penyampaian program strategi APEKSI, pemilihan Dewan Pengurus, pengukuhan ketua dan pengurus periode tahun 2025-2030, serta pemilihan tuan rumah Rakernas APEKSI tahun 2026.